Terima kasih masih bersama kami di Update Siang, tentunya masih di segmen Jawpos Health and Lifestyle Expo di Dr. Idol Competition Season 2, yang dimana kita sudah masih kedatangan dengan keempat dokter terakhir yang mengikuti Dr. Idol Competition Season 2 kali ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Didi. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Lalu juga ada Dr. Dea. Selamat siang. Dr. Virgi. Selamat siang. Dan ada juga Dr. Zahra. Coba kita mau terlebih dahulu kenalan sama keempat dokter yang sudah berbincang atau bertemu dengan saya kali ini di sini. Dr. Didi, mungkin prakteknya di mana nih, Dok? Dan spesialis apa nih? Ya, saya Dr. Didi Permadi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sehari-hari saya berdinas di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar di ujung timur Pulau Madura di Sumeneb. Wow, oke, ini di ujung Pulau Madura ya, jauh nih, cukup jauh, berarti 5 jaman ya, Dok ya, untuk menuju ke sini ya. Benar sekali. Nah ya, lalu kita beralih ke Dr. Dea. Dr. Dea ini kelihatan dari wajahnya kayaknya dokter-dokter estetik nih kayaknya ya. Apakah benar? Menyerempet ya. Oh, menyerempet, baik ya. Saya dokter gigi. Oke. Saya dokter gigi, tapi memang kebetulan minat dan passionnya di estetik. Jadi gigi yang estetik gitu. Jadi perawatan gigi agar terlihat lebih estetik gitu ya, Dok ya. Benar. Jadi kalau tambal-tambal nanti jadinya seperti gigi beneran seperti itu. Siap nih. Oke, terus kita juga beralih ke Dr. Virgi. Nah, ini saya kasih bocoran di Malang, bener, Dok? Betul, dari Malang. Di mana tuh, Dok, prakteknya dan spesialis apa nih? Kebetulan saat ini menjadi salah satu mahasiswa dari pulmonologi dan kedokteran respirasi di Universitas Brawijaya. Sedang menempuh pendidikan dokter spesialis. Oke, siap. Oke, lanjut kita beralih ke Dr. Zahra. Dokternya prakteknya di mana dan spesialis apa nih, Dok? Untuk praktek-praktek yang biasa dilakukan tiap harinya. Saya dokter umum kebetulan. Jadi saya ada 2 klinik dari Pasuruan dan dari Sidoarjo. Oke, siap. Ini dia keempat dokter terakhir kita yang nanti malam akan tampil di Dr. Idol Competition Season 2. Kita mau mungkin bertanya terlebih dahulu sama Dr. Didi. Dr. Didi, karena mungkin pasti sebagai dokter banyak sekali pelajaran berharga nih sebagai dokter. Apakah ada pelajaran berharga selama menjadi dokter yang bisa diterapkan nih dalam ikutin kompetisi kali ini? Ya, jadi kalau kita sebagai dokter, kita harus dihadapkan sama orang-orang baru setiap harinya. Jadi dengan menyanyi ini kita sudah belajar bagaimana cara menghadapi orang, sedikit banyak itu yang bisa kita terapkan pada hobi menyanyi ini, seperti itu. Oke, tapi kalau untuk Dokter Dea sendiri, apakah juga sama diterapkan bertemu dengan orang-orang baru inilah yang bisa diterapkan pada saat nanti tampil nanti malam? Saya lebih ke self composure gitu. Jadi kalau misalnya bertemu dengan pasien yang kasusnya cukup sulit gitu, biasanya kita nggak bisa harus tetap tenang, compose ourselves dan pikirkan jalan atau solusi terbaik untuk pasien ini. Sama kalau misalnya berkompetisi juga nggak boleh rantik gitu ya pikirannya, stay calm aja, lakukan yang terbaik untuk pasien. Kalau untuk berkompetisi ya lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga untuk penontonnya. Oke, tapi kalau kita beralih ke Dr. Virgi untuk menenangkan nanti malam hati yang nervous, deg-degan itu pasti ada. Bagaimana cara tips seorang dokter untuk menenangkan hati yang lagi berdebar itu, Dok? Kompetisi bernyanyi ya, mungkin ini juga bagi kita semua ada beberapa yang udah lama nggak pegang mic gitu. Jadi deg-degannya pasti ada. Salah satu cara menenangkannya ya mungkin banyak berdoa, banyak berlatih. Sama kayak kalau kita ujian UC mungkin ya, Dok ya. Oh gitu ya. Sama dengan ujian gitu ya, Dok ya. Jadi ya memang yang di dunia kedokteran kita lakukan tuh sedikit banyak di dunia bernyanyi itu juga ada. Tapi kalau dari Dr. Zahra sendiri, tekanan dari mengikuti kompetisi bernyanyi ini sama tekanan kalau misalkan mau menghadapi sebuah praktek yang mungkin bagi dokter sulit atau seperti apa, itu sama apa? Ada bedanya nggak, Dok? Kalau praktek sehari-hari kan kita melakukannya sehari-hari, jadi mungkin kasusnya kurang lebih sama. Tapi untuk yang sekarang karena ini baru untuk saya dan ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat baru, jadi saya super excited dan ngerasa ini lebih sulit ya daripada praktek sehari-hari. Gitu. Tapi ini berarti dokter ini pertama kali mengikuti kompetisi season 2 ini atau sudah pernah di season pertama?
Kalau saya baru pertama ikut lomba Dr. Idol dan juga lomba nyanyi. Oh, oke. Dokter Dea? Saya juga pertama kali. Pertama kali. Dokter Vici? Saya juga pertama. Dokter Zara juga? Saya baru pertama kali berkompetisi dari tarik suara ini. Oke, baik. Jadi ini adalah keempat dokter. Tadi kan kita di 2 segmen sebelumnya sudah ada nih dokter-dokter yang memang pernah mengikuti kompetisi seperti ini. Dan di segmen ini adalah keempat dokter yang baru pertama kali mengikuti kompetisi seperti ini. Bagaimana rasanya, Dok? Akhirnya mungkin bertemu dengan teman-teman sejawat yang tahu profesi di balik layar panggungnya dokter seperti apa tuh? Ya, saya merasa terhormat sekali berada di sini. Setelah melihat profil-profil dari teman-teman yang luar biasa itu, saya tambah semangat lagi untuk belajar bernyanyi. Oke, tapi kalau dari dokter Dea sendiri, apakah ada keinginan setelah mengikuti Dr. Idol ini untuk menekuni lagi nih, atau menekuni dengan serius dari bernyanyi ini? Iya, jadi kalau misalnya teman-teman sejawat di sini ya, kali mikirnya, oh ini dokter yang kebetulan hobi bernyanyi. Kalau saya kebalikannya kayaknya. Saya seniman yang kebetulan jadi dokter. Oke, ini yang saya maksud dari awal ya. Apakah di balik dokter-dokter yang kita panggil hari ini ternyata itu sebenarnya profesi sebenarnya? Enggak, profesi sebenarnya kok. Cuma memang dari kecil passionnya bernyanyi, cuma belum ada kesempatan untuk masuk secara serius ke dalam dunia bernyanyi. Siapa tahu dengan ikut Dr. Idol ini membuka jendela atau peluang menjadi penyanyi. Aduh, ini ya. Jadi, tapi kalau misalkan Dr. Virgi sendiri dari proses mengikuti Dr. Idol ini, ada hal-hal yang menarik gak sih lo yang mungkin di luar ekspektasi? Oh, ternyata seperti ini ya. Itu boleh diceritain gak sih, Dok, sedikit aja? Iya sih. Mungkin cerita lucunya kemarin waktu daftar tuh sempat disuruh kirim foto profil. Saya kira tuh buat foto apa gitu. Jadi saya kirim foto 3x4, Mbak. Oke. Terus habis itu pas foto begitu. Iya, pas ya? foto, bener-bener pas foto background merah. Terus habis itu tayang tuh videonya. Jepret, waduh kok cantik-cantik semua. Saya memohon-mohon ke panitia, ini boleh diganti enggak ya fotonya? Tapi akhirnya diganti gak, Dok? Alhamdulillahnya panitia baik-baik, jadi boleh diganti. Oh, berarti diganti ya. Tapi kalau dari dokter Zara sendiri ada cerita juga, mungkin apa sama kirim fotonya salah pas foto terlalu formal atau bagaimana? Mungkin bukan ke pas foto ya, tapi lebih ke bukan lucu tapi lebih ke menarik karena di rumah kan takut mengganggu suasana rumah kalau latihan nih. Terus kalau di tempat praktek juga nggak mungkin. Jadi kadang-kadang saya ke karaoke. Oke, effortnya saya ke karaoke. Betul, untuk acara Jawa Pos ini. Tapi kalau keluarga dan teman-teman sekitar sendiri tahu gak, Dok? Untuk mengikuti Dr. Idol ini? Oh, tahu tapi diem-diem. Jadi mungkin diem-diemin dia langsung jreng gitu, dia tampil bernyanyi gitu ya, bukan tampil praktek gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, terus kita mau kasih informasi nih buat teman-teman atau pemirsa yang sedang nonton kami di rumah. Ternyata ada nominasi yaitu dokter favorit di Dr. Idol Competition yang dimana nanti itu dilihat yaitu jumlah view dari uploadan video bernyanyi di ke-14 dokter yang mengikuti Dr. Idol Competition Season 2 kali. Jadi dilihatnya adalah view-nya dan komentar, Dok ya. Jadi mungkin nih bisa dikabarin kan, mumpung nanti malam masihan ya, masih dikabarin teman-temannya segera lihat, share sebanyak-banyaknya biar view-nya makin naik dan bisa jadi juara favorit nantinya di Dr. Competition Season 2 kali ini. Oke, mungkin ada kritik dan saran nih, Dok, atau mungkin pesan nih buat sesama dokter yang mungkin mempunyai bakat terpendam yang selama ini dipendam-pendam saja. Boleh coba, siapa nih yang satu ngomong nih? Siapa? Boleh dokter Didi dulu? Oke, yang cowok, yang ganteng sendiri nih. Ya, kalau dari saya jangan takut untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri untuk menunjukkan potensi diri yang sebenarnya. Jadi kita harus menjadi manusia versi terbaik dari diri kita. Jadi jangan takut, jangan membatasi diri kita karena kita sebagai dokter jadi kita tidak berani untuk mengembangkan bakat kita. Oke, tuh ya. Jadi meskipun seorang dokter tetap kalau misalkan punya hobi yang bermanfaat, lanjutkan gitu ya. Nah, sambil kita akan menutup perjumpaan kita di update siang kali ini, sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah bersiaran begitu kami. Saya Nola Haryadi bersama kru yang bertugas pamit undur diri.